Hello, what's up Tojekis? Sekarang kita sudah bersama dengan Daihatsu Terios Type R Deluxe tahun 2022. Iya, mobil ini bisa kita bilang sebagai sebuah relik gitu ya. Karena adiknya mobil ini yaitu Daihatsu Xenia yang kita udah pernah bikin review sebelah sini, itu kan sekarang sudah berubah menjadi front wheel drive. Iya, jadi kalau bagi kalian yang anti FWD Club, pilihan terjangkau di lineup Daihatsu ya adalah mobil yang satu ini. Penasaran? Yes, karena pada saat kembarannya itu dapat varian baru yaitu GR Sport, ternyata Terios juga diam-diam dapat improvement yang tidak mereka gembar-gemborkan gitu ya. Jadi menarik banget bagi kalian yang benar-benar pengen sebuah SUV RWD. So kayak apa sih improvementnya gitu kan? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior walaupun sudah lumayan lama namun tetap terlihat lumayan up to date berkat penggunaan lampu sipit LED di depan dan belakang serta bentuk bodi yang masih cukup modern. Gak kalah lah sama all new Xenia. Nah Tojekis, Daihatsu Terios Type R Deluxe tahun 2022. Iya, kok Lagnats baru nge-review Terios seperti ini gitu kan? Iya, memang waktu itu kita udah pernah nge-review Terios pertama kali pas keluar Terios Custom. Kalian bisa tonton video yang satu ini. Tapi kan itu pas awal-awal Lagnats banget. Kita belum properly nge-review Terios secara full dengan standar Lagnats masa kini. Nah sekarang mobil ini sebenarnya tuh jadi menarik banget. Kenapa? Karena ketika saudaranya yaitu Xenia sudah berubah menjadi front wheel drive, kalau kalian pengen produk Astra yang RWD, inilah produk yang bisa kalian beli. Iya, satu-satunya yang masih RWD gitu ya, bersama dengan kembarannya juga yaitu Toyota Rush. Tapi dibandingkan dengan kembarannya, ini bargain yang menurut gua lebih baik. Kenapa? Karena secara harga dia lebih terjangkau dan justru dia punya fitur yang tidak dimiliki oleh Toyota Rush sekalipun. Jadi sebenarnya win-win gitu ya. Nah sekarang kita bahas eksterior dulu. Mulai dari belakang seperti biasa. Yang sebenarnya kita yakin kalian udah sering lihat ini di jalan anyway gitu ya. Tapi oke, kita bahas detailnya. Dari atas, antena 2 shark fin. Dia udah ada integrated roof spoiler lengkap dengan third brake stop lamp di bagian sini. Plus kacanya memang belum ada rear defogger. Tapi dia udah ada wiper yang cukup rapi di bagian sini. Dan karena dia R Deluxe, dia untuk garnish bagasi sini memang tidak sewarna body. Kalau tipe R yang biasa ini sewarna body, tapi untuk R Deluxe dia dikasih aksen hitam yang nyebrang dari lampu ke lampu dan ada tambahan aksen chrome lagi di bagian sininya sehingga terlihat lebih gahar gitu ya, lebih hitam-hitam. Dan ke bawah lagi badging di sini pun tipe R ya, type R dari tadi kita sebutnya, dan di situ pun di bawah Terios ada Deluxe sebagai penanda kalau ini adalah R Deluxe. Anggap aja R Deluxe itu mirip saya kayak RADS gitu ya. Kalau sekarang kan untuk Xenia itu yang tipe yang ada aksesorisnya itu ADS, Astra Daihatsu Styling, tapi di Terios ini masih Deluxe. Ke bawah, bumper tentunya masih banyak cladding-cladding hitam khas dengan SUV yang gagah gitu, termasuk karena ini lagi-lagi R Deluxe. Ada seal plate di bagian bagasi sini yang aluminium, jadi ya menambah fungsionalitas. Di bawah bumper masih diberi aksen silver scuff plate yang khas tangguh dengan SUV, dan dari tipe R biasa pun dia udah dapat muffler cutter kayak gini, lagi-lagi yang menambah kesan modern gitu ya. Jadi knalpotnya nggak yang buntung begitu aja. Kemudian dari sisi safety udah ada 2 titik parking sensor di bagian belakang sini yang rapi, dan juga ada kamera mundur yang terletak di bagian sininya. Dan kameranya mobil ini menarik karena salah satu fitur yang nggak dimiliki oleh kembarannya yaitu Toyota Rush. Taillights ini pun sudah cukup modern lah, karena untuk lampu senjanya dia udah LED bar seperti ini yang walaupun kalau dilihat dari jauh nyalanya tuh kayak agak nggak merata gitu, but ya udahlah nggak masalah. Lampu rem pun sudah LED dots, walaupun untuk lampu sein dan lampu mundur dia masih pola biasa. Begitu lihat bagian sampingnya, gue pengen kalian menghiraukan dekal besar yang ada di bagian sini. All new Terios, ini udah tidak all new lagi, dan ini Daily New Adventure tagline-nya dia, karena memang mobil ini adalah mobil test drive dari Daihatsu Tangerang Cikupa yang kita pinjam untuk kita review. So thank you banget. Ntar kita bakal bahas promonya juga, so stay tune aja. Nah di samping sini, dari atas
udah dapat roof rail tentunya untuk menambah kesan tangguh gitu ya. Dan ini pun besi, jadi kalian bisa pakai roof railnya, bukan hanya fashion aja. Walaupun ini talang air, gue udah sangat suka, udah bagus banget. Talang air mobil ini sangat bagus. Tapi ada juga yang sangat annoying, ntar gue bakal jelasin di bagian annoyingnya. Udah ada chrome belt line di bagian sini yang kesan sedikit mewah, dan juga untuk bagian door handle sudah body color, grip type, dan udah ada keyless entry-nya berupa tombol hitam di bagian sini. Jadi udah nice lah buat kalian nggak nyusahin. Ke bawah, cladding hitam berlanjut dari fender sampai bagian bawah sini, dan karena ini R Deluxe, tambahan lagi silk plate accent scuff plate silver gitu di bagian sini yang sekaligus menjadi stone guard juga ya. Jadi ya oke lah, kesan SUV-nya makin mencuat. Spion modelnya dia tajam seperti ini, dan dia memang sudah electric adjustment, sudah electric retract, dan ada lampu sen juga di bagian sininya, dan ada fitur kamera yang lumayan canggih, ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Dan juga spion ini berjasa banget loh. Iya, kenapa? Karena spion ini pertama kali keluar kan di Terios ini gitu ya, kemudian dioper ke Rush yang jadi saudara kembarnya, dan ini dioper ke banyak banget mobil, dioper ke Avanza Xenia yang generasi lama, dioper lagi ke Avanza Xenia yang generasi baru, ya spionnya sama. Bahkan untuk Race dan Rocky spionnya sama, pakai yang ini juga common part. Jadi ya sangat berjasa spion yang ini. Oke, lanjut bahas mengenai kaki-kakinya. Dan di sini secara pelek memang menurut gua udah cukup oke lah pada zamannya, sampai sekarang pun masih cukup oke karena dia udah ring 17 inci. Jadi dibanding kayak contohnya Expander yang sekarang baru 17, kemudian Veloz yang sekarang baru 17, dia udah 17 duluan semenjak lama. Dan peleknya pun modelnya kita cukup suka, lebih suka dari Rush bahkan, yang modelnya tuh kayak ngipas-ngipas gitu. Ini dia two tone polish palang 5, jadi kesannya tuh lebih bold dan lebih gagah. Dan kayak yang gue bilang, dia ring 17 inci dibalut dengan ban Bridgestone Alenza dengan ukuran 21560 R17. Pengereman, depan cakram, belakang tromol masih cukup normal di kelasnya, tapi at least teknologi kayak Vehicle Stability Control, ABS, EBD gitu udah ada di sini. Dan tentunya bahas bagian depan dari Terios yang menurut kita lagi-lagi dibanding kembarannya, ini tuh seolah menjadi mobil yang memang pertama kali didesain menjadi seperti ini. Iya, karena kita lihat aja dari grillnya ya. Grillnya ini kan dia chrome piece 4 baris kayak gini, dan dia langsung ada chrome badge yang nyambung ke bagian dalam headlampnya. Karena ini R Deluxe, dia ketambahan body kit di bagian bumpernya yang cukup besar. Ini body kitnya tuh sampai naik ke bagian atas sebelah sini gitu ya. Namun bedanya dengan Rush, kalau Rush kan lebih banyak yang item-itemnya yang naik, kalau ini lebih banyak yang body colornya, jadi lebih modern. Dengan aksen hitam minimalis yang di bagian fog lamp housing nyambung ke bagian tengah sebelah sini, jadi mobilnya kesannya itu lebih lebar. Di bawah, cladding hitam dari fender langsung menyambung ke bagian bawah sini, dan putus di sini nyambung ke bagian silver scuff plate di bawahnya supaya menegaskan kesan SUV. Dan krom-kromannya memang agak banyak, harus gue akuin ya. Kalau yang nggak suka krom pasti akan bergidik gitu. Selain di sini ada krom banyak, di bagian fog lamp housing sini yang bentuk trapesium itu pun masih sama krom full seperti ini. Jadi ya krom-tastic. Lampuan di sini untuk bagian fog lamp dia udah ada walaupun masih halogen biasa. Di atas lampu seinnya masih bolam biasa, tapi sisanya udah LED. Mulai dari lampu senja di sini yang letter J kayak gini sudah LED, dan di bagian dalamnya pun untuk low beam dan high beam sudah LED juga. Jadi udah kalau malam tuh nyalanya putih, really nice lah. Termasuk di depan, unsur safety tetap jaga karena udah ada parking sensor 2 titik yang kalian bisa nyalain ataupun matiin di bagian dalam sebelah drivernya. Jadi dengan segala keharmonisan desain yang dimiliki oleh Terios, menurut gua ini memang dari awal sudah dibuat untuk menjadi sebuah Terios. Sedangkan kembarannya, ya mobil ini dikasih embellishment, embel-embel yang lain gitu. Jadi memang lebih sempurna dan lebih enak dilihat di Terios yang satu ini. Dan ngomong-ngomong soal Terios, mobilnya juga sekarang banyak promonya katanya. Makanya sekarang gue sudah bersama dengan Mas Afif dari Daihatsu Tangerang Cikupa. Halo Mas. Ya, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih nih udah ngizinin kita untuk ngulas si Daihatsu Terios ini. Kebetulan kita memang belum pernah ya. Katanya Terios ada promo nih. Nah, untuk Terios ini promonya banyak. Pokoknya harganya kita kasih yang paling baik sih sebenarnya. Oke. Nah, ngomong soal harga, range harganya berapa sih untuk Terios sekarang? Harganya 230 jutaan. Itu yang tipe paling bawah? Tipe paling bawah sampai 290. Itu yang paling atas? Yang paling atas. Tipe apa tuh Mas paling atas? Itu R Custom. Oh, custom. Custom IDS. Custom masih ada sekarang? Masih ada. Wih, dulu padahal yang kita review itu yang tipe custom tuh. Kalau kalian belum nonton, silahkan cek di video sebelah sini nih. Oke, untuk Terios sendiri
promonya apa dan keuntungan benefitnya apa sih kalau ngambil dari Mas gitu? Nah, kalau keuntungannya beli di Astra Daihatsu itu sebenarnya di after sales-nya. Jadi kita lebih mengutamakan pelayanan, lebih jadi kita nggak jual putus. Intinya sih tetap di-maintain sama kita dari pelayanan servis, jasa servis gratis 50.000 atau 3 tahun. Kita juga ada Astra Watch selama 5 tahun. Kita juga garansi mesin juga kita ada. Terus aki juga kita garansi free. Oh, sampai aki garansi? Aki juga digaransi. Berapa lama, Mas? Itu aki 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Untuk diskon promo gimana Mas? Ada untuk Terios? Untuk Terios sendiri ini pasti ada. Kita boleh telepon ke Afif atau mungkin WA ke Afif karena diskonnya pokoknya lumayan besar lah. Nah, kalau kalian misalnya pengen kontak Mas Afif, nomornya kemana Mas? Nomornya di 0812 97 5-nya 4 kali 97. Boleh dicek di bawah. Oke. Kemudian ada Instagram? Instagramnya promo Daihatsu Tangerang. Nyambung semua, kecil semua. Nyambung kecil promo semua. Daihatsu Tangerang. Promo Bisa Daihatsu dicek Tangerang. sebelah sini nih. Seperti itu. Oke, untuk Terios udah cukup jelas. Cep. Untuk yang lain ada promo lagi nggak Mas? Nah, kita ada promo besar-besaran sih di Xenia. Xenia, oke. Xenia promonya gitu. Dari benefit diskon, dari benefit yang after beli mobil juga ada pastinya intinya. Dan kita juga ada diskon tambahan, itu khusus kita ada program. Jadi setiap bulan kita ada program nanti dapat free e-tol card 500.000. Oke. Kita juga ada diskon plus diskon tambahan di luar diskonnya normal. Itu bukan diundi Mas? Bukan diundi. Oh, jadi langsung dapat? Langsung dapat. Nah, untuk program undian juga ada. Jadi hadiahnya motor, kayak kemarin konsumen Afif juga dapat motor 1. Wih, dapat motor lumayan banget tuh ya. Beli mobil dapat motor. Beli mobil dapat motor. Itu diadakan bulanan juga undiannya? Setiap bulan Setiap pasti bulan? ada. Pasti ada. Pasti ada. Oke, siap. Tapi itu belum termasuk diskon ya. Oh iya, belum Ya, termasuk diskon belum ya. Kalau termasuk untuk diskon lagi-lagi kalian bisa langsung kontak Mas Afif aja via nomor yang ada di bawah sini atau di kolom deskripsi. Kalau pemesanan di bulan ini, Afif kasih intinya jauh di atas diskonnya yang normal. Intinya ada benefit dari Afif pribadi. Wih, gitu. Gak normal nih berarti diskonnya ya? Intinya gak normal. diskonnya agak naik. Ada naik. Luar biasa. Bisa kontak langsung lah intinya. Oke. Dan kalau misalnya pengen ketemu Mas Afif langsung nih, pengen test drive, pengen lihat unit, itu tadi di Daihatsu Tangerang Cikupa, itu alamatnya di mana Mas? Nah, Astra Daihatsu Tangerang Cikupa ini kita akan launching atau grand opening di pertengahan bulan ini. Pertengahan bulan ini nanti ada di Citra Raya Cikupa, Jalan Raya Boulevard, Panongan tepatnya. Nanti ada di samping Esa Unggul di Bundaran 6. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak loh Mas Afif atas promonya dan udah ngizinin kita untuk ngelasih Terios ini. Menurut kita ini sekarang salah satu spesies yang masih mengandalkan RWD. Jadi kalau kalian anti FWD, kalian masih bisa ada option untuk mengambil mobil ini. Apalagi di mobil ini sendiri banyak improvement ya Mas dibanding yang sebelumnya ya. Sebelumnya. Jadi ada idling gitu-gitu segala macam ya. Sistem, jadi banyak perubahan. Banyak perubahan. Nah makanya abis ini sekarang kita pengen cek interiorin Mas, perubahannya apa aja. Siap, silakan. Siap. Thank you banget Mas. Sama-sama. Interior walaupun terkesan sederhana untuk tahun 2022, namun tetap memberikan kesan homey berkat dashboard two-tone yang membuatnya terkesan luas, serta head unitnya masih cukup mumpuni untuk digunakan sehari-hari. Nah, Tojikis, pas kalau mau masuk kalian disebut dengan pintu memang beratnya agak enteng gitu ya, tapi ya udahlah. Nah, at least di bawah sini karena ini R Deluxe, kalian udah dapat steel plate aluminium bertuliskan Terios yang membuatnya lumayan stylish. Oke. So, begini tuh guys interior dari si Daihatsu Terios Type R Deluxe tahun 2022. Sebelum kita bedah fitur, desain, dan lain-lainnya, seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Atlas Suatu Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknas_aj untuk info terbaru otomotif Indonesia. Oke, seperti biasa, kenalan dulu dengan kuncinya ya, yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi memang dia udah keyless dan bentuk kuncinya seperti torpedo kayak gini gitu, ada logo Daihatsu di sini dan ada dua buah tombol di sini untuk lock dan unlock, udah kayak gitu aja, cukup sederhana. Dan juga engine start stop button di bagian kanan sini. Sekarang kita pengen startup untuk denger suara mesinnya kayak apa sih? Karena ini manual, foot on the clutch. Yuk kita startup dulu.
Nah, untuk jangkis, bicara soal berpacu mesin dari si Daihatsu Terios ini masih mengandalkan mesin legendaris yang ada di lineup Toyota dan Daihatsu, yaitu 2 NRVS 1500cc inline 4 DOHC dengan dual VVT-i. Tenaganya 102 HP dengan torsi 136 Nm yang dimate ke transmisi 4-speed automatic berpenggerak roda belakang. Yes, masih RWD, jadi ini buat anti FWD Club. 0-100 tuntas dalam 12,5 detik yang memang tidak kencang, tapi at least dia masih irit. Dalam kota bisa mencapai 1:11. Oke lah buat harian. Oke, lanjut bahas interiornya. Mulai dari build quality and materials. Memang di sini masih semuanya hard plastic. Iya, dari dashboard atas sini sampai bagian bawah sini hingga ada yang annoying bagian sini juga. Semua full hard plastic, tapi cukup normal pada zamannya. Karena kan sekarang udah pada soft touch di generasi baru, tapi mobil ini belum berganti generasi. Nah, di sini juga interiornya dia ada kombinasi warna ya dengan krem kayak gini yang bikin dia sedikit lebih cerah dan gak terlalu sempit dengan hiasan-hiasan chrome dan garnish-garnish warna silver yang bikin dia terlihat modern. Glove box memang belum softening tapi lagi-lagi cukup normal pada masanya. Di bagian tengah sini dihiasi panel black glossy yang housing untuk menjadi infotainmentnya. Dan infotainmentnya ini walaupun dia touchscreen yang gak terlalu gede, tapi menurut gue udah lebih dari cukup karena fungsinya udah cukup lengkap. Di main menu bisa kita lihat di sini ada Bluetooth teleponi, kemudian ada radio, ada iPod, ada USB dan disk. Iya, masih bisa ada disk. Kalian masukin ke sininya. Kita scroll, udah bisa aux in, Bluetooth music, iya. Bisa mirroring juga untuk smartphone, setup dan ada Daihatsu Connect. Di bagian kanan kirinya ada capacitive button shortcut untuk radio, sync track, Bluetooth, menu, volume dan FM. Cukup sederhana dengan aksen-aksen warna merah khas dengan Daihatsu. Di bagian sini ada hazard dan lubang AC pun didesain mirip seperti Xenia yang generasi lama ya. Jadi dia tuh ada lubang AC lagi di bagian atas ini yang khusus untuk menyembur baris belakang, walaupun di belakang pun udah ada double blowernya. Bawah ini ada lubang untuk e-toll holder ya, jadi bisa taruh sini supaya nggak hilang. Dan masuk ke bagian climate control, di sini memang sudah digital namun masih sangat sederhana. Di bagian kiri ada untuk putaran fan speed, di bagian kanan untuk temperature walaupun belum ada heaternya, dan ada beberapa button untuk open close air circulation untuk nyalain AC. Auto, ya udah bisa auto climate juga, dan ada off juga, udah sederhana. Ke bawahnya, sini pun ada beberapa input lagi, yang di kanan ada 12 volt socket buat kalian pakai ngecharge dan lain-lain, dan di kiri ada input untuk kayak USB dan aux in, kayak gini. Ada tutupnya semua. Nice. Ke bawah, open storage besar, dan kalau kita mundur ke bagian belakang, kita disambut dengan transmisi yang memang pilihannya tuh ada yang manual dan yang automatic gate shifter. Nah, ini kebetulan yang manual, dia 5 speed. Ya memang nggak terlalu short shift amat gitu ya, tapi ya oke lah. Dan kalau kita masuk mundur, di sini udah ada kamera yang ntar gue bakal jelasin karena ini kamera pun sangat menarik, salah satu yang paling menarik di kelasnya. Oke, ke belakang lagi, open storage 2 buah dan ada parking brake yang masih hydraulic. Lengkap dengan armrest yang menjadi console box di tengah yang sayangnya ini masih hard plastik semua gitu ya, tapi ini dual tier dan tier atas menarik, ntar gue jelasin bagian interestingnya. Tier bawahnya cukup standar, kalian bisa menyimpan barang-barang di bagian dalamnya yang cukup dalam. Joknya ini memang masih full fabric kayak gini, tapi at least dia cukup ngebucket gitu ya, nggak yang flat-flat amat bentuknya, bahkan undertie supportnya pun agak maju, jadi duduknya tuh agak ketopang dengan sangat baik. Dan juga di bagian tengah ada aksen-aksen model knit kayak gini yang membuat interior nggak terkesan polos. Pengaturan jok, dia udah bisa sliding, reclining, dan udah bisa seat height adjuster model pompa untuk bagian drivernya. Dan posisi mengemudi memang udah tergolong tinggi. Ini jok udah gue setel paling bawah aja, dia masih berasa lumayan tinggi gitu ya. Sengaja dibikin commanding, kesukaan orang-orang Indonesia yang tampil besar dan tinggi gitu. Setirnya dia sudah dibalut kukulitan seperti ini. Dia 3-spoke dengan aksen-aksen silver di bagian sini. Klaksonnya suara seperti ini. Cukup standar lah ya, masih butuh diganti. Dan untuk bagian steering switches, di bagian kiri ada untuk volume, sync track, dan mode. Di bagian kanan ada untuk Bluetooth teleponi, bisa langsung dari sininya. Really nice. Kemudian, headlights, dia pun sudah auto karena udah ada sensornya di bagian sini ya, buat deteksi cahaya. Jadi udah oke, kalian nggak perlu sentuh-sentuh ini lagi. Speedometer, cukup sederhana karena dia ya model-model Astra kekinian yang ada kayak dial warna birunya gitu. Dan di bagian kiri RF counter, di bagian kanan speedometer sampai 200 km per jam. Di tengah ada MID semi-color yang kalian masih bisa toggle di sini.
Secara layout, display standar ada jam, ada fuel gauge, ada eco indikator, dan ada odometer. Tapi kalau kita pencet-pencet di sini, ini pun bisa kalian toggle, contohnya mulai dari odo, sampai ke trip A, trip B, ada outside temperature, ada average kilometer per liter, ada average kilometer per liter yang udah terekam, dan ada sisa range-nya. Balik lagi, seperti itu. Udah cukup lengkap lah buat harian. Ke bagian kanan, di sini pun ada tombol untuk nyalain kameranya yang menurut gua sangat menarik karena sebelum adanya Xenia, ini adalah mobil termurah dengan fitur ini di Indonesia. Sangat menarik. Parking sensor untuk matiin vehicle stability control dan tentunya engine start stop button. Door trim, dia dari atas sampai bawah memang hitam, ada aksen warna kremnya lagi di tengah senada dengan dashboard, dan lagi-lagi ada aksen krom-kromannya sedikit, ya typical Daihatsu seperti itu. Dan di bawah itu ada tempat buat penyimpanan, 2 buah bottle, dan beberapa hal lagi di bagian belakangnya udah seperti itu aja. Tapi at least audionya kalian udah dapet tweeter di bagian pilar atas sebelah sininya, jadi ya udah nggak sember-sember amat, udah oke lah. Ke atas lagi, kaca day night view masih manual, wajar banget di kelasnya, dan di bagian overhead console sini ada tempat buat nyimpen kacamata, plus ada lampu dome light 2 buah yang menyenter ke kanan dan ke kiri. Dan di sini pun switchnya itu ada yang sedikit annoying, ntar gue jelasin kenapa. Ini ada 2 buah sun visor yang di bagian passenger itu dapat card holder dan kaca yang udah ada lampunya loh. Ini udah nice banget ya untuk kelas seperti ini, impresif, dan lampunya 2, nice. Walaupun memang di bagian driver dia nggak ada apa-apa, hanya polos seperti ini aja, hanya ada card holder di bagian sebelah sininya. Oke, lanjut ke baris kedua yang kalian disambut pintu yang sama entengnya kayak bagian depan gitu ya. Tipikal produk Astra di generasi ini emang enteng semua, tapi at least sama-sama kayak di depan karena ini R Deluxe. Udah dapet seal plate bertuliskan Terios sampai belakang, jadi oke lah, merata mewahnya sampai belakang. Oke. Dan karena ini memang tidak monokok, memang dia naiknya tuh agak tinggi gitu ya, khas dengan SUV yang tangguh. Nah, begitu guys, rasa duduk di baris kedua dari si Daihatsu Terios Type R tahun 2022 Deluxe. Nah, ini jok udah gue set ke posisi pengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini kalau jok baris kedua ini gue mentokin ke belakang abis, maka masih tersisa ruangan kurang lebih 8 jari. Jadi masih tergolong cukup lega lah, nggak ada masalah gue di sini. Tapi memang kalau kalian berencana untuk mengangkut orang di bagian baris ketiga, ini lebih baik dimajukan sedikit, segini gitu ya. Bisa 5 jari, udah lebih dari cukup. Dan kaki pun masih bisa dikit-dikit dimolosin ke kolong karena ini joknya pun nggak mentok ke bawah. Kemudian headroom, sama, dia nggak ada masalah. Masih ada sisa 4 jari juga, jadi untuk rata-rata tinggi orang Indonesia, itu no problem sama sekali. Dan kalau kalian berencana berangkat 3 orang di bagian belakang sini, masih dapat headrest yang adjustable, walaupun headrestnya keras dan hanya ada 2. Iya, jadi kalau kalian duduk di tengah, tidak ada headrestnya gitu ya, seperti ini. Dan juga karena mobil ini masih RWD, kesukaan orang Indonesia gitu kan, tentunya masih ada tunnel besar di bagian tengah sini yang membuat kalian taruh kaki di tengah tuh agak kayak posisi di strap gini gitu ya. Jadi nyamannya tuh memang harus man spreading ke kanan dan kiri. Tapi kalau pengen nyaman maksimal tentunya mendingan 2 aja sesuai dengan headrest yang ada di baris kedua ini. Dan kalau kalian hanya berdua, memang di sini masih belum ada armrest juga, tapi ya again di kelas ini dan di harga segini itu cukup wajar. At least kalian udah dapat banyak banget amenities dan penyimpanan. Pertama-tama 2 buah seat back pocket di bagian jok kedua di depan, dan di bagian tengah sini ada cup holder yang 1 buah. Iya, jadi di bagian sini. Kenapa gue bilang 1 buah ini cukup? Karena penumpang di belakang sini kan ada 3. Cup holder di bagian belakang sini pun ada 3. Ada 1 di tengah dan ada 1 lagi di masing-masing door trimnya. Iya, door trim posisinya enak banget karena cup holder itu langsung berada di depan tangan kalian kayak gini ya. Jadi kalau pengen minuman tuh zep gitu, sangat-sangat enak banget. Termasuk door trimnya lagi, sama kayak di depan, dia full black, ada aksen sedikit warna krem di bagian tengah dan kokoroman. Termasuk di bawahnya juga ada door pocket serta untuk menyimpan 1 botol lagi kalau masih kurang. Kayak gitu aja. Balik ke tengah lagi, di bagian bawah dari cup holder ini kalian dapat 12 volt socket. Iya, karena mobil ini memang 12 volt socketnya ada di setiap baris. Baris kedua ditaruh di sini, kalian bisa colok charger kalau kalian butuh ngecharge gadget kalian. Dan tentunya di atas pun kalian masih dikasih double blower karena ini sangat-sangat crucial untuk Indonesia yang panas banget gitu ya. Double blower ini masih ada dan menurut gua sangat-sangat nice banget. Dan tentunya ada dome light yang sepertinya common parts dengan Avanza generasi pertama karena ini sama aja bentuknya. Masuk ke baris ketiga dipermudah berkat adanya fitur one touch tumble untuk sisi passenger dari jok baris kedua. Kalau tinggal sentuh sekali gini aja,
maka dia akan nge-flip dan langsung nge-fold ke bagian depan seperti ini, ngasih akses ke baris ketiganya. Ya, begini guys, rasa duduk di baris ketiga dari si Daihatsu Terios Type R Deluxe tahun 2022. Ini jok udah posisi yang paling mundur ya, jadi sebenarnya ini masih bisa maju lagi. Tapi dengan posisi paling mundur, ini kaki gue emang kena sih, iya. Jadi kalau kalian pengen ruangan yang lebih lega di baris ketiga, kalian harus ask orang di baris kedua untuk majuin joknya ke depan. Tadi gue udah cobain, kalau dimajuin dikit, jadi dapat ruangan yang cukup di baris kedua dan ruangan cukup juga untuk baris ketiganya. Nah di sini, iya memang kalian udah dapat 2 buah headrest dan ini strictly 2 passenger aja ya di belakang. Ini emang keras headrestnya ya, kayak gini. Nah, kalau headrest udah naik, posisi kepala kalian tuh pas loh, enak di sini. Bener-bener posisi yang tertopang dengan baik. Walaupun memang secara headroom, ini kan belakang agak turun dikit nih. Makanya rambut kalian agak slightly grazing the roofliner kayak gini. Tapi ya masih bisa lah, ngangkut orang dewasa tuh masih bisa di sini. Walaupun memang lebih enak di baris kedua pastinya. Dan di sini juga kalian dapat beberapa penyimpanan. Contohnya di sini ada armrest yang sekaligus untuk menjadi cup holder dan open storage juga untuk baris belakangnya seperti ini. Jadi udah cukup oke. Dan seperti yang gue bilang juga, karena dia ada power outlet di tiap baris, di baris ketiga pun ada di sini. Jadi kalau kalian pengen nge-charge, bisa colok charger di bagian sini dan bisa nge-charge gadget kalian tanpa harus minta ke orang baris keduanya. Dan ini pun jok baris ketiganya udah mentok seperti ini aja. Jadi udah nggak bisa di recline lagi ya. Ini posisinya udah paling recline kayak gini. Apakah ini tegak banget? Agak, tapi nggak yang tegak banget sampai parah banget. Gue masih bisa ya jalan-jalan yang lumayan jauh, nggak jauh-jauh banget. Duduk di baris ketiga seperti ini ya, masih oke lah. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Daihatsu Terios Type R Deluxe. Nah, untuk bukanya di sini udah ada electric button, jadi udah cukup modern ya, oke lah. Nah, dan di sini memang masih sangat sederhana banget ya. Kalian dapat ruangan di sini kurang lebih sekitar 2 jengkal yang kalau lagi dalam posisi 7 seater ini masih bisa taruh kayak koper medium 2 gitu. Di sini masih muat. Koper large, kalau ini ditegakin dikit, nggak bisa lebih tegak lagi ya. Koper large masih nggak masuk sih. Kalau kalian pengen masukin koper large, ini harus diturunin. Ini pun bisa 2 macam ya. Kalau kalian turunin seperti ini, nah kalian bisa taruh koper large di atas ini, ataupun bisa langsung di slide ke baris kedua yang kalau kalian turunkan lagi kalau butuh space lebih besar. Tapi kalau kalian memakai jok baris keduanya dan pengen space lebih besar di bagian bagasi dari sini, ini pun tentunya masih bisa dinaikin kayak gini. Nah, kalau udah begini, space di sini memang jadi ya layaknya SUV 5 seater gitu ya, besar. Kalian pengen taruh koper large 3 di sini pun masih muat. Dan di sini pun kalau kalian malam-malam ngerjain barang, di sini masih ada lampunya, kemudian masih ada tethering point untuk hooks buat kalian kaitin net gitu ya, masih ada. Tapi sisanya cukup simple seperti ini aja. Dan tentunya power outlet di baris ketiga pun bisa kalian gunakan untuk contohnya nyolokin vacuum cleaner untuk bersihin gini-gini, itu udah bisa. Termasuk di sini pun dari sana kalian udah dapat tambahan karpet ya seperti ini. Jadi bagasi kalian pun terasa sangat rapi. Untuk akses ban serep dia nggak ada di bagian sini karena ban serep ditaruh di kolong layaknya mobil ladder seperti itu. Tapi ya seperti ini aja. Cukup simple dan cukup utilitarian. Walaupun dia lebih value for money dan recommended dibanding saudaranya yaitu Rush, namun karena model sudah outdated pasti ada yang menyebalkan. Kan itu inlet 3.0 yang kami temukan di Daihatsu Terios Type R. Talang air di pintu depan normal, kalian kan sering buka kaca juga. Talang air di baris kedua normal, karena kan kalian sering buka kaca juga. Talang air di baris ketiga, gue gak ngerti, ini kan kaca kagak bisa dibuka gitu ya. Jadi ini talang airnya terus sampai ke bagian belakang sini. Buat apa? Dari dulu tuh ini jadi kayak inside joke-nya untuk Rush dan Terios. Lebih terutama Terios sih, karena Terios yang ada begini gitu. Again, apa yang ada di pikiran mereka? What were they smoking pas mereka bikin talang air yang ini? Di kembarannya yaitu Toyota Rush, selain airbagnya itu lebih banyak, itu ada 6, yang ini cuma 2. Di bagian dashboard sebelah sini yang aksen krem ini, di Rush itu dia soft pad. Iya, tapi di sini dia keras. Dan masih ada aksen fake stitching yang jadi terlihat sangat palsu sampai ke bagian bawah sebelah sini. Banyak banget gitu ya. Bahkan di door trimnya, selain ada fake stitching di bagian sininya yang udah terkesan banyak, ditambahin lagi fake stitching dari sini sampai sini, belok sampai bawah, terus lurus ke bagian sebelah sini. Jadi why so fake? Di overhead console sebelah sini kan ada 2 buah lampu yang bisa kalian nyalain. Tapi di tengah ada switch untuk kayak mode door gitu ya. Tapi
switch ini tuh di model seperti switch sunroof. Iya, jadi kayak di ini ya, kayak sunroof gitu. Jadi kalian yang berimajinasi punya sunroof, oh cuman lampu. Namun tenang, karena bagi kalian yang anti FWD Club pasti tetap milih ini dibanding All New Xenia dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Daihatsu Terios Type R. Kalian bisa lihat di bagian spion kanan dan kiri mobil ini itu ada yang nonjol. Iya, karena kalau kita masukin mundur, dia udah punya sistem kamera 360. Iya, dan mobil ini cukup bersejarah. Kenapa? Karena sebelum adanya All New Xenia, ini merupakan mobil termurah di Indonesia yang bisa kalian beli, yang secara pabrikan sudah memiliki kamera 360. Bahkan kembarannya aja si Toyota Rush sampai tipe paling atas yang TRD-TRD-an itu belum punya kamera 360. Center console box si Terios ini kayak gue bilang ada dual tier. Kalau kita buka bagian bawah, ini biasa ya kayak buat nyimpen barang kayak gitu. Tapi kalau kita buka yang bagian atas, ini cukup unik. Iya, kenapa? Karena ini adalah tempat dedicated buat naro duit dan pulpen. Iya, bisa dilihat di sini ada tulisan money. Jadi di sini buat lembaran uang dan ada gambar pulpen di bagian sininya gitu ya. Jadi lucu banget. Kalian mungkin ingat waktu itu pas kembarannya si Toyota Rush itu dapat improvement yang GR Sport, dia kan ketambahan fitur idling stop. Iya, tapi diam-diam Terios ternyata juga dapat improvement yang sama. Di sini kalau kalian lihat ada tombol untuk idling stopnya, dan varian IDS pun banyak. Ada yang tipe R IDS kayak gini, ada yang tipe R Deluxe IDS, atau yang paling atas sekalipun yang custom juga udah ada yang custom IDS. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai si Daihatsu Terios Type R Deluxe tahun 2022. Memang mobil ini semenjak awal belum ada significant change, tapi dia punya satu trump card yang sampai sekarang masih dipertahankan, yaitu penggerak roda belakang. Dan juga kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Afif dari Daihatsu Tangerang Cikupa yang udah ngizin kita untuk ngulasi Daihatsu Terios Type R Deluxe ini di Laknas Soto Jangki. Kalau kalian misalnya pengen tanya mengenai promo, diskon, pengen beli Daihatsu, pengen test drive, pengen SPK dan lain-lainnya, silahkan kalian kontak Mas Afif via nomornya ada di bagian bawah sini atau Instagramnya ada di bagian sebelah sini. Seperti itu. Atau semuanya bisa kalian cek juga di description box di bawah karena kita udah cantumin semuanya di sana gitu ya. So, thank you banget Mas Afif, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube kami di Laknas Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_j sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan mobil yang kita review, promo-promo, dan pastinya jokes harian yang akan menghibur kalian semua. Oke, sekian deh Jong Tusi Relic Daihatsu Terios Type R Deluxe ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.